Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Pamungkas, NIM 512019-036, Prodi Agroteknologi Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang tesis sebagai syarat kelulusan TOEFL Inggris yang diajar oleh Budina Banjarnahon. Oke, pertama-tama apa itu tenses? Tenses digunakan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu, kejadian, atau peristiwa berlangsung. Tenses memiliki kaitan yang sangat erat dengan waktu suatu kejadian, suatu peristiwa, atau kejadian bisa berlangsung di masa lampau atau the past, saat ini atau the present, dan di masa mendatang atau the future. Ada dua tipe kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama ada verb 2, ada dua jenis, yaitu regular dan irregular verbs. Regular verb adalah verb infinite atau kata kerja bentuk dasar yang biasanya ditambahkan dengan d atau ed. Contoh agree menjadi agreed dan watch menjadi watched. Irregular verb adalah kata kerja yang berubah bentuk. Contoh go menjadi went dan give menjadi gave. Selanjutnya di sini ada beberapa bentuk tesis, yaitu yang pertama ada simple past tense, yang kedua ada simple present tense, yang ketiga ada simple future tense, dan yang keempat ada past continue, dan terakhir present continue tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Untuk membuat kalimat simple past tense, rumusnya adalah subjek plus verb 2 plus objek. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan berupa bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Berikut adalah rumus beserta contoh simple past tense. Yang pertama ada bentuk aktif dengan rumus subjek verb 2 plus objek. Contoh pertama, Cahyo went to Bandungan last week. Di sini went to sebagai verb 2 yang artinya Cahyo pergi ke Bandungan minggu lalu. Contoh kedua, Adam played volleyball last month, yang berartinya Adam bermain bola voli bulan lalu. Contoh ketiga, ada Linda cooked meatball yesterday, yang artinya Linda memasak bakso kemarin. Yang kedua ada contoh pasif beserta subjeknya, yaitu subjek pertama, lalu ditambahkan dengan was atau were, was untuk bentuk singular dan were untuk bentuk plural. Tambahkan verb 3. Contoh pertama, the movie was watched by Alan. Film ditonton oleh Alan. Contoh kedua, noodle was cooked by Reza yesterday. Mie dimasak oleh Reza kemarin. Contoh ketiga, the game online was played by Diki yesterday. Artinya, permainan online dimainkan oleh Diki kemarin. Di sini bisa kita lihat was played, was cooked, dan was watched sebagai bentuk was dan ditambahkan verb 3. Selanjutnya, simple past tense. Contohnya yang negatif dengan rumus subjek did not verb 1 plus objek. Contoh pertama, Cahyo did not study yesterday, yang artinya Cahyo tidak belajar kemarin. Contoh kedua, Adam did not play a football last week, yang artinya Adam tidak bermain sepak bola minggu kemarin. Contoh ketiga, Linda did not cook a food last night. Linda tidak masak sebuah makanan kemarin malam. Contoh keempat, Dani did not buy a bicycle yesterday, yang artinya Dani tidak membeli sebuah sepeda kemarin.
Di sini kita bisa lihat ada kata did not yang sebagai suatu ciri khas dari kalimat negatif. Lalu berikutnya ada kalimat interrogatif dari simple past tense. Rumusnya did subject verb 1 plus object. Contoh pertama, did kita watch a movie yesterday? Yang artinya, apakah kita menonton sebuah film kemarin? Contoh kedua, did Cahyo cook egg yesterday? Yang artinya, apakah Cahyo memasak telur kemarin? Contoh ketiga, did Adam make a cup of coffee last night? Yang artinya, apakah Adam membuat segelas kopi kemarin malam? Dan contoh keempat, did Cahyo buy a book last month? Yang artinya, apakah Cahyo membeli sebuah buku bulan lalu? Di sini di depannya selalu ada did sebagai ciri khas kalimat interrogatif dalam simple past tense. Slide selanjutnya, kita masuk ke dalam materi simple present tense. Apa itu simple present tense? Jadi simple present tense merupakan tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau suatu kebiasaan. Untuk membuat simple present tense digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb 1 plus es, tambahan es. Berikut merupakan rumus beserta contoh dari simple present tense. Yang pertama, ada kalimat aktif. Rumusnya subject verb 1 tambah s plus object. Contoh pertama, Dani studies science. Artinya Dani belajar sains. Di sini bisa kita lihat verb pertamanya ditambahi dengan s sebagai salah satu rumus aktif dalam simple present tense. Yang kedua, Adam buys a bicycle, yang artinya Adam membeli sebuah sepeda. Di sini pun sama, verb pertamanya ditambahi s sebagai salah satu rumus aktif dalam simple present tense. Contoh ketiga, kita sings a song in bedroom. Artinya kita menyanyikan sebuah lagu di kamar mandi. Di sini kita bisa lihat arti sings di sini ditambahkan s. Lalu contoh keempat, Cahyo puts cup of coffee in the table. Yang artinya Cahyo meletakkan segelas kopi di meja. Bisa kita lihat di sini rumusnya pertama ada subject verb 1 s plus object. Di sini Cahyo sebagai subject, put sebagai verb 1 tambah s, dan objeknya cup of coffee atau segelas kopi. Selanjutnya kita lanjut ke pasif dalam simple present tense dengan rumus subject is atau am atau are dan verb 3. Di sini kita menggunakan are jika kalimat sebelumnya kita ada banyak orang atau plural. Kita menggunakan is atau am jika orangnya itu, kalimatnya itu single atau satu orang. Contoh pertama, football competition are played by the student. Artinya, pertandingan sepak bola dimainkan oleh para pelajar. Di sini kita menggunakan are karena kalimat setelah are ada played by the student, atau the student itu menunjukkan para pelajar yang artinya plural. Contoh kedua yaitu a sport bike is bought by Dani. Artinya sebuah motor sport dibeli oleh Dani. Di sini kita menggunakan is karena kalimat setelahnya itu menunjukkan kalimat single. Selanjutnya contoh ketiga, cup of coffee is put
in the table by John. Artinya, segelas kopi diletakkan di meja oleh John. Untuk tambahan, biasanya untuk kalimat pasif, akhirannya ditambahi oleh by sebagai ciri khas dari kalimat pasif itu sendiri. Slide selanjutnya, kita lanjut ke dalam negatif dan interrogatif dari simple present tense. Oke, rumus negatif dalam simple present tense yaitu yang pertama subject plus don't atau does not plus verb one plus object. Contoh pertama, Alan does not read book. Artinya, Alan tidak membaca buku. Contoh kedua, they don't sell a new radio. Artinya, mereka tidak menjual sebuah radio baru. Contoh ketiga, Cahyo does not repair the bike. Artinya, Cahyo tidak memperbaiki sepeda. Contoh keempat, we don't play the games online. Artinya, kami tidak bermain permainan online. Dan contoh yang kelima, Ahmad does not drink in the home. Artinya, Ahmad tidak minum di rumah. Di sini bisa kita lihat ada kalimat does not dan don't sebagai ciri khas kalimat negatif. Lanjut ke kalimat interrogatif dari simple present tense, mempunyai rumus does atau do plus subject verb one plus object tambah tanda tanya sebagai kalimat interrogatif. Contoh pertama, does Lisa read book? Artinya, apakah Lisa menonton film? Dan contoh kedua, do they sell a new radio? Artinya, apakah mereka menjual sebuah jam dinding? Contoh ketiga, does Cahyo repair the bike? Artinya, apakah Cahyo memperbaiki sepeda? Dan contoh yang terakhir, do they play the games online? Artinya, apakah mereka bermain permainan online? Di sini bisa kita lihat awal kalimatnya menggunakan does atau do sebagai ciri khas kalimat interrogatif. Dan di akhir kalimat ditambahkan tanda tanya. Oke, ke slide selanjutnya. Kita lanjut ke simple future tense. Nah, jadi simple future tense itu digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Berikut merupakan rumus beserta contoh dari simple future tense. Yang pertama ada contoh aktifnya dengan rumus subject will atau would plus verb one. Ini ya. Yaitu contoh pertamanya, kita will finish homework tomorrow. Artinya, kita akan menyelesaikan PR besok. Di sini bisa kita lihat, kita sebagai subjek, terus ditambahkan will, tambahkan verb one. Contoh kedua, Willy will visit to Bali tomorrow. Willy akan mengunjungi Bali besok. Will sebagai subjek, will atau akan, lanjut ke verb one. Contoh ketiga, Danny will make dovetail letter. Artinya, Danny akan membuat genteng nanti. Danny subjek, ditambah will, terus verb one. Contoh keempat, Adam will build chair later. Artinya, Adam akan membuat kursi nanti. Adam sebagai subjek, ditambah will atau will bisa, artinya akan, ditambahkan verb one. Lanjut ke kalimat pasif dengan rumus subjek, will atau would, tambahkan be, dan verb three. Contoh pertama, homework will be finished by kita. Artinya, PR akan diselesaikan oleh kita. Lanjut contoh kedua,
Bali will visit by Willy tomorrow. Artinya, Bali akan dikunjungi oleh Willy besok. Contoh ketiga, Rooftile will be made by Danny tomorrow. Artinya, lemari akan dibuat oleh Danny besok. Dan yang terakhir, contoh terakhir, the chair will be built by Adam later. Artinya, kursi itu akan dibangun oleh Adam nanti. Oke, lanjut ke contoh setelah ini. Oke, selanjutnya ada contoh rumus negatif dan interrogatif dari simple future tense. Yang pertama negatif, ada rumusnya yaitu subject will tambah not atau want plus verb one tambah object. Contoh pertama, Budi will not finish homework tomorrow. Di sini bisa kita lihat Budi sebagai subjek, will not ditambah verb one tambah objek. Objek di sini adalah homework atau PR, yang artinya Budi tidak akan menyelesaikan PR besok. Contoh kedua, Lisa will not visit to Bali later. Lisa tidak akan mengunjungi Bali nanti. Bisa kita lihat Lisa sebagai subjek, tambah will not, tambah verb one, tambah objek. Di sini objeknya tertera menjadi Bali. Contoh ketiga, Adam will not make chair tomorrow. Artinya, Adam tidak akan membuat kursi besok. Di sini Adam sebagai subjek, tambah will not, tambah verb one, tambah objek. Objek di sini adalah chair atau kursi. Contoh selanjutnya, Ria will not make rooftile later. Artinya, Rian tidak akan membangun genteng nanti. Rian sebagai subjek, tambah will not, terus verb one, tambahkan objek rooftile atau genteng. Selanjutnya kita ke kalimat interrogatif dengan rumus will, subjek, verb one, tambah objek, terus ditambahkan tanda tanya. Contoh pertama, will Budi finish homework tomorrow? Artinya, apakah Budi akan mengerjakan PR besok? Ini awal kalimatnya tambah will, terus subjek, verb one, plus objek. Contoh kedua, will Lisa visit to Bali later? Apakah Lisa mengunjungi ke Bali nanti? Dan contoh ketiga, will Adam make chair tomorrow? Apakah Adam akan membuat kursi besok? Contoh keempat, will Ryan make rooftile later? Artinya, apakah Ryan akan membangun? Di sini membangun ini diganti dengan membuat. Karena kalau ini kalimatnya will berarti membangun. Artinya apakah Ryan akan membuat genteng nanti? Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk dalam materi past continuous tense. Jadi past continuous tense itu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu yang lampau atau past. Past continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb be berupa was atau were. Ini karena di masa lampau atau past tense, was digunakan untuk singular pronoun seperti I, she, he, dan it, kecuali you. Sedangkan were digunakan pada plural seperti cats, people, books, dan plural pronoun seperti you, they, we, dan cats. Lanjut ke rumus beserta contoh dari past continuous tense. Di sini ada contoh aktifnya dengan rumus pertama itu subject dilanjutkan dengan was atau were. Di sini kita menggunakan was jika singular dan menggunakan were jika plural. Tambah verb ing, object, when atau while, plus subject, verb through, plus object.
Contoh pertama, Danny was watching the movie when we came. Dan ini sebagai subjek was terus tambah verb ing, when atau where juga bisa, we came, kami datang, kita datang. Contoh kedua, Lisa was reading book when I swept the terrace. Artinya, Lisa sedang membaca buku ketika saya menyapu teras. Contoh ketiga, they were throwing the rock when I joined football team. Artinya, mereka sedang melempar batu ketika saya bergabung di tim sepak bola. Selanjutnya, kita masuk dalam pasif dengan rumus subject, was atau were, plus being, plus verb 3. Di sini pun sama, was atau were, was digunakan untuk singular dan were digunakan untuk plural. Contoh pertama, movie was being watched by Danny when we came. Film sedang ditonton oleh Danny ketika kita datang. Contoh kedua, book was being read by Lisa when I cooked the rice. Artinya, buku sedang dibaca oleh Lisa ketika saya menanak nasi. Contoh ketiga, the rock was being thrown by them when I joined football team. Artinya, batu sedang dilempar oleh mereka ketika saya bergabung di tim sepak bola. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi past continuous tense. Yang pertama ada contoh negatifnya dengan rumus pertama subjek, was atau were sama. Di sini was digunakan untuk singular, were digunakan untuk plural. Plus not sebagai ciri-ciri kalimat negatif. Tambah verb ing, when atau while, subject plus verb to. Contoh pertama, Adam was not watching the movie when they came. Di sini Adam sebagai subjek tambah dengan was atau were, tapi di sini kita subjeknya single, jadi kita menggunakan was. Terus ditambahkan not sebagai ciri-ciri kalimat negatif. Terus verb ing, di sini ada tertera watching the movie when, di sini tambah when they came. Di sini subjek keduanya they dan verb-nya came, datang. Artinya Adam tidak sedang menonton film ketika mereka datang. Terus contoh keduanya, Lisa was not reading book when I swept the terrace. Oh, sini sorry. Ini salah. Ini Lisa. Lisa tidak sedang membaca buku ketika saya menyapu teras. Di sini Lisa sebagai subjek, terus was not sebagai ini sesuai dengan rumus kalimat negatif dalam past continuous tense. Terus when ditambah dengan subjek dan verb to. Terus contoh kalimat ketiga, they were not throwing the rock when I joined football team. Artinya mereka tidak sedang melempar batu ketika saya bergabung tim sepak bola. Di sini bisa kita lihat they sebagai subjek, karena di sini menggunakan they, berarti kita menggunakan were, bukan was, karena di sini subjeknya plural. Terus tambahkan not, terus verb ing, di sini throw menjadi throwing the rock when I joined football team. Terus kita lanjut ke interrogatif dengan rumus pertama was atau were plus subject plus verb ing tambahkan dengan when terus subject terus verb 2. Contoh pertamanya, was Adam watching the movie when they came, yang artinya apakah Adam menonton film ketika mereka datang. Di sini bisa kita lihat karena di sini tertera subjeknya Adam, berarti kita menggunakan was karena tunggal. Terus was
Di sini karena menggunakan verb ing, jadi watching. To movie, subjeknya itu film, terus verb 2-nya camp. Terus contoh kedua, was Lisa reading book when I cooked the rice? Apakah Lisa sedang membaca buku ketika saya menarik nasi? Di sini bisa kita lihat dengan contohnya, was, terus subjek, verb ing. Di sini pertamanya read menjadi reading book when I cooked the rice. Terus contoh kalimat ketiganya, were they throwing the rock when I joined football team? Yang artinya, apakah mereka sedang melempar batu ketika saya bergabung tim sepak bola? Di sini karena subjeknya menggunakan they atau plural, jadi kita menggunakan were karena plural lebih dari satu. Terus throwing, throw tambah ing dari throwing the rock when I joined football team. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian present continuous tense. Di sini present continuous tense sendiri adalah tense yang berfungsi untuk mengungkapkan aksi yang sedang dilakukan pada masa sekarang atau ketika berbicara dan sesuatu di masa depan. Kalimat present continue dibentuk oleh be seperti am, is, are. Terus lanjut ke slide selanjutnya. Di sini bisa kita lihat rumus beserta contohnya dari present continuous tense. Yang pertama ada contoh kalimat aktifnya beserta dengan rumus. Rumusnya di sini yaitu yang pertama subjek, terus is, am, are, seperti penjelasan saya tadi, is dan am digunakan untuk single dan are digunakan untuk plural. Terus ditambahkan verb ing, ditambahkan dengan objek. Contoh pertama, Cahyo is hearing the radio. Artinya, Cahyo sedang mendengarkan radio. Di sini Cahyo sebagai subjek, terus ditambahkan is karena Cahyo itu bentuknya tunggal, terus ditambahkan kan verb ing, hear atau mendengar, ditambahkan ing jadi hearing, terus ditambahkan objek. Objeknya di sini adalah radio. Terus contoh keduanya yaitu Budi am leading konferensi. Artinya Budi sedang memimpin sebuah konferensi. Budi di sini sebagai subjek, terus ditambahkan dengan am, terus leading, verb ing, terus objek di sini adalah konferensi. Terus contoh kalimat ketiga, they are losing a shy friend. Mereka sedang kehilangan seorang teman yang pemalu. Di sini karena they berarti menggunakan are. Terus lose, kehilangan, ditambahkan verb ing menjadi losing a shy friend sebagai objeknya, teman pemalu. Terus contoh keempat, we are meeting to discuss about increased COVID cases. Yang artinya, kita sedang rapat untuk mendiskusikan tentang peningkatan kasus COVID. Di sini we sebagai subjek, terus karena di sini subjeknya plural, berarti kita menggunakan are. Terus meet atau rapat, ditambahkan ing menjadi meeting to discuss about increased COVID cases sebagai objeknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat pasifnya beserta rumusnya. Di sini rumusnya subjek, is, am, are, being, verb 3, tambahkan objek. Contoh pertamanya, the radio is being heard by Cahyo. Artinya, radio sedang didengarkan oleh Cahyo. Di sini, karena pasif, radionya menjadi subjeknya, dan Cahyo menjadi objeknya. Terus contoh kedua, konferensi is being led by Budi. Artinya, sebuah konferensi sedang dipimpin Budi. Contoh ketiga, the ball is being caught by Ani. Artinya, bola ditangkap oleh Ani. Terus contoh keempat, a goat is being eaten by snake.
seekor kambing sedang dimakan oleh seekor ular. Di sini karena subjeknya itu tunggal, jadi kita menggunakan is. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu present continuous tense bentuk negatif dan interrogatif. Yang pertama kita masuk dalam contoh kalimat yang negatif dengan rumus subject is mr, tambahkan dengan not, terus verb ing, dan tambahkan dengan objek. Contoh kalimat pertama, Cahyo is not hearing the radio. Artinya Cahyo tidak mendengarkan radio. Bisa kita lihat Cahyo sebagai subjek, terus is not sebagai ciri-ciri kalimat negatif, terus hearing pertamanya kita tulis hear, terus ditambahkan dengan verb ing menjadi hearing, the radio sebagai objek. Terus untuk kalimat kedua, they are not losing a shy friend. Artinya mereka tidak kehilangan seorang teman yang pemalu. Terus contoh yang ketiga, we are not meeting to discuss about increased COVID cases. Yang artinya kita tidak sedang rapat untuk mendiskusikan tentang peningkatan kasus COVID. Lanjut ke contoh kalimat interrogatif beserta rumusnya. Rumusnya yaitu is mr ditambahkan dengan subjek, terus verb ing ditambahkan dengan objek, plus kalimat tanya. Jangan lupa untuk interrogatif, untuk tambahkan kalimat tanya. Kalimat tanya. Tanda baca tanya, tanda tanya. Contoh kalimat pertama, is Cahyo hearing the radio? Artinya, apakah Cahyo sedang mendengarkan radio? Karena di sini Cahyo menunjukkan subjek tunggal, berarti kita menggunakan is. Terus kalimat keduanya, they will losing a shy friend. Apakah mereka sedang kehilangan seorang teman yang pemalu? Karena di sini subjeknya itu we, berarti kita menggunakan are. Sorry, di sini ada kesalahan. Di sini tambahkan are. Sorry. Artinya taruh sini. Are they losing a shy friend? Okay. Terus contoh ketiga, are they meeting to discuss about increased COVID cases? Artinya, apakah mereka sedang rapat untuk mendiskusikan tentang peningkatan kasus COVID? Oke, terima kasih. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penutur kata atau sikap saya. Thank you for your attention. Terima kasih. Assalamualaikum.